Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Terlebih dahulu marilah kita mulai dengan diawali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Baik, bertemu kembali di perkuliahan kita dan di slide pertama ini saya menyampaikan sebuah gambar tentang betapa padatnya kondisi kerumunan atau padatnya suatu penduduk yang ada di suatu kelompok atau wilayah masyarakat. Nah, ternyata belakangan kita juga mulai merasa bahwa jalanan semakin padat, kemudian kebutuhan perumahan semakin meningkat, yang mana kebutuhan penduduk yang meningkat juga menambah atau meningkatkan kebutuhan akan perumahan, akses pelayanan umum seperti pendidikan, pasar, mal, sarana kesehatan, dan sebagainya. Bahkan sekarang juga banyak sekolah-sekolah yang bermunculan karena semakin meningkatnya daya tampung atau beberapa sekolah yang sudah ada sudah tidak mencukupi daya tampungnya sehingga pemerintah perlu menambah jumlah sekolah dan juga fasilitas-fasilitas yang lain seperti puskesmas, kemudian pusat perbelanjaan, dan masih banyak lagi. Yang mana uh, kebutuhan ini semakin meningkat manakala jumlah penduduk juga semakin bertambah. Nah, ternyata pertambahan penduduk juga banyak memberikan efek atau dampak yang lain seperti misalkan berkontribusi terhadap peningkatan pemanasan global atau global warming, di mana pemanasan global turut menyebabkan terjadinya peperangan yang seperti saat ini kita ketahui masih saja ada negara-negara yang berperang, kemudian berkonflik terkait dengan wilayah, perebutan sumber daya alam, dan sebagainya. Termasuk juga masih ada negara-negara di belahan bumi ini yang penduduknya mengalami kelaparan, kemudian ada jenis berbagai macam kesakitan, bahkan yang termasuk saat ini kita alami adalah kita saat ini menghadapi pandemi COVID-19 yang 6 bulan terakhir ini kita alami, baru muncul, kemudian banyak memakan korban jiwa. Bahkan ini juga masih menjadi suatu misteri apakah ini satu hal yang kemudian diciptakan secara sengaja untuk uh, suatu kepentingan tertentu seperti misalkan pengurangan jumlah manusia dalam jumlah yang cukup signifikan, atau ada maksud ekonomi dan global yang lain yang itu belum ada jawabannya. Nah, ternyata peningkatan jumlah penduduk juga meningkatkan secara mempengaruhi pada efek bidang ekonomi, kemudian peningkatan suhu, di mana peningkatan suhu sekitar 3 sampai 4 derajat itu dikhawatirkan akan menyebabkan peningkatan jumlah es yang mencair di kutub utara dan kutub selatan, yang mana ini berakibat uh, meningkatkan gelombang air dan juga permukaan laut, dan efeknya adalah menenggelamkan beberapa pulau-pulau yang saat ini dihuni oleh manusia. Dan pada aspek yang lain itu juga menyebabkan beberapa spesies akan terancam punah akibat uh, berbagai macam perubahan yang salah satunya terjadi karena peningkatan jumlah populasi atau manusia di dunia ini. Ya, bahkan secara peta dari slide ini bisa kita gambarkan bagaimana kemudian efek-efek perubahan itu terjadi karena peningkatan jumlah manusia, baik perubahan sosial, kemudian yang berkaitan dengan faktor internal dan faktor eksternalnya, kemudian berdasarkan kecepatannya, berdasarkan dampaknya, serta berdasarkan pada prosesnya. Nah, uh, itulah yang menarik pada kesempatan kali ini di mata kuliah perubahan sosial. Kita akan membahas terkait dengan bagaimana suatu pertumbuhan penduduk itu turut mengakibatkan terjadinya perubahan sosial yang ada di masyarakat. Baik, kita melihat bahwa dari tabel ini bagaimana kemudian pertumbuhan penduduk itu sangat signifikan. Pada tahun 1750 jumlah penduduk di dunia belum mencapai mendekati 1 miliar manusia. Kemudian 50 tahun meningkat selama periode tertentu sampai dengan 1900 sudah mendekati 2 miliar. Kemudian pertengahan di abad ke-19, tepatnya tahun 1950,
itu sudah hampir 3 miliar. Tahun 2000 signifikan sekali meningkatnya, yaitu menjadi 6 miliar lebih, dan diperkirakan pada tahun 2050 itu manusia di muka bumi ini sudah bisa mencapai 10 miliar atau sekitar 2 kali lipat jumlah penduduk dunia saat ini. Ya, kalau kita merasakan di Indonesia saja saat ini pemukiman sudah semakin padat, kemudian lahan pertanian semakin berkurang. Nah, bisa dibayangkan sekitar 30 tahun lagi dengan jumlah penduduk yang 2 kali lipat akan seperti apa. Nah, tentu ini akan mengakibatkan terjadi banyak perubahan, termasuk salah satunya adalah perubahan sosial. Nah, saat ini Indonesia juga menduduki sebagai negara berperingkat keempat di dunia dengan jumlah penduduk terbanyak. Ini tahun 2017, padahal tahun 2020 ini juga posisinya sama dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Negara dengan penduduk paling padat masih tetap ditempati oleh Cina, kemudian di nomor 2 ada India, nomor 3 ada Amerika Serikat, kemudian Indonesia di peringkat ketiga, disusul Brazil, Pakistan, Nigeria, Bangladesh, Rusia, dan Jepang. Ya, Indonesia di peringkat keempat dengan 257 juta 257 sekian juta penduduk, dan dengan persentase 3,44% dari perbandingan di seluruh penduduk di dunia. Nah, belakangan kita menyadari bahwa jika tidak dikendalikan dengan baik, maka jumlah penduduk di muka bumi ini, termasuk di negara kita, itu akan mengalami yang namanya overpopulation atau kepadatan penduduk yang sudah overload, di mana ketika jumlah penduduk lebih banyak daripada daya dukung lingkungan maupun alam, dikhawatirkan akan menyebabkan berbagai macam permasalahan, ya, baik permasalahan lingkungan, permasalahan pangan, kesehatan, dan yang lainnya. Nah, perubahan apa saja yang kemudian terpengaruh akibat peningkatan jumlah penduduk itu? Yang pertama, kita melihat adanya perubahan pada aspek pemukiman. Kalau kita melihat dekade 1950-an, jumlah penduduk Indonesia belum sebanyak sekarang, di mana orang tua masih memiliki lahan yang sangat luas, kemudian rumah itu cukup besar, halamannya luas banget, baik kiri kanan depan, dan satu rumah yang sangat luas itu bisa dihuni oleh beberapa kepala keluarga. Orang tua punya anak, anaknya menikah dan punya anak, masih tetap tinggal di situ. Demikian juga mungkin anak yang kedua, ketiga, dan sebagainya. Nah, namun seiring dengan berjalannya waktu, kebutuhan semakin meningkat. Dengan sendirinya anak pada akhirnya harus memisahkan diri dari rumah induk tersebut untuk tinggal di perumahan atau membangun rumah sendiri di tempat yang lain. Nah, dalam hal ini kemudian memunculkan satu perubahan terkait dengan penataan pemukiman, di mana ketika di pedesaan misalkan lahannya masih luas, tentu seorang anak yang sudah membentuk keluarga sendiri akan membangun rumah di kebun ataupun di halaman atau area yang itu diwariskan oleh orang tua mereka. Nah, namun tidak semua orang tua punya warisan model seperti ini yang kemudian bisa ditempati atau sudah dipersiapkan bagi anak cucunya. Nah, bagi yang anak yang tidak memperoleh warisan seperti ini, tentu akan mencari perumahan atau mencari rumah baru sesuai dengan kemampuan mereka. Akhirnya mereka mengambil model kredit perumahan atau mencicil, dan munculnya perumahan yang berbeda dengan model rumah di pedesaan yang luas, pada akhirnya menuntut kebutuhan akan lahan dan juga luasan rumah yang seperlunya, ya. Maka muncul ada perumahan atau model rumah yang ukuran 3x6, 5x6, kemudian 7x6, maupun ukuran-ukuran yang lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari para manusia yang memerlukan rumah tersebut. Bahkan di perkotaan besar dengan lahan yang sangat-sangat terbatas, sementara jumlah penduduk yang mencari penghidupan di kota besar itu semakin meningkat, model perumahan dengan sistem horizontal sudah tidak memungkinkan dikembangkan lagi. Muncul model perumahan yang baru, yaitu model seperti perumahan tingkat, kontrak, maupun seperti apartemen. Jadi satu hal yang sangat berbeda sekali, bahkan ketika misalnya orang desa tidak berpikir ke arah sana, membentuk perumahan yang tingkat seperti itu karena kebutuhan lahan yang sudah meningkat, tapi lahan tidak semakin luas, maka
strategi pemenuhan terhadap pemukiman ini bukan kemudian secara horizontal namun secara vertikal, baik membentuk rumah tingkat untuk satu keluarga maupun kebutuhan rumah dalam bentuk apartemen atau model gedung bertingkat dalam rangka pemenuhan perumahan di kota-kota besar. Nah, ini salah satu perubahan yang terjadi manakala jumlah penduduk sudah semakin banyak. Dan ternyata di Solo saja ini model apartemen seperti ini juga sudah mulai bermunculan, baik di Solo Paragon, bahkan model kos-kosan sekarang di dekat sekitar UNS sudah mulai berkembang, di belakang UNS, di samping depan kanan atau timur itu juga sudah mulai dikembangkan kos-kosan model apartemen. Nah, pada akhirnya, selera ini juga mempengaruhi yang terjadi di pedesaan. Desa terimbas perkembangan kota, model rumah itu pada akhirnya juga mengikut model-model perumahan. Desa atau pedesaan yang berada di perbatasan terdekat dari perkotaan juga mulai dibangun model-model perumahan, baik itu perumahan modern, luas maupun perumahan minimalis seperti perumahan bersubsidi. Kalau di Solo, perluasan perumahan sekarang kita lihat Solo sudah full, itu pengembangannya banyak ke arah timur, ke arah Jaten, kemudian Sukoharjo, kemudian juga ke Solo Utara atau ke daerah Karanganyar pinggiran utara. Misalkan di daerah Solo Utara seperti itu ya. Kemudian hunian semakin padat, maka mau nggak mau sekarang kita lihat bahwa hunian yang semakin padat memunculkan suatu permasalahan terkait dengan pengelolaan limbahnya maupun persampahan dan aspek kesehatan. Ya ini mau nggak mau harus terjadi perubahan, misalkan penurunan kualitas atau standar dari kehidupan. Nah, itu yang pertama, meningkatnya jumlah penduduk berkaitan dengan mempengaruhi perubahan terkait dengan pemukiman. Ya, kita lihat sekarang perubahan model perumahan misalkan seperti ini. Nah, ternyata ini juga merupakan satu data yang diperoleh dari rumah.com terkait dengan permintaan atau kebutuhan jumlah rumah yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Ya, apalagi ini tahun 2020 tentu ini jumlahnya sudah sangat signifikan meningkat. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek pekerjaan. Kita berpikir bahwa semakin meningkatnya jumlah penduduk, maka pada akhirnya manusia akan mencari jenis pekerjaan yang hanya ada pada saat ini saja. Kalau petani saat ini pekerjaannya hanya diisi oleh 3 orang, maka kita berpikir mungkin ketika jumlah penduduk semakin meningkat, ya pekerjaan di sektor pertanian, suplai tenaganya pekerjaannya juga semakin meningkat seiring tidak ditemukannya jenis pekerjaan yang lain. Sayangnya, prediksi atau pemikiran seperti ini salah, karena kita melihat saat ini berbagai macam jenis pekerjaan bermunculan seiring dengan pertambahan penduduk, dan mereka semakin kreatif dengan menangkap peluang bahwa jumlah penduduk meningkat, kebutuhan meningkat, dan kebutuhan yang meningkat ini memunculkan berbagai macam peluang pekerjaan yang baru. Kita melihat bahwa siapa sangka akan ada jenis pekerjaan model driver, ojek online, driver mobil online seperti itu. Kemudian ekspedisi sekarang juga semakin meningkat, yang awalnya hanya didominasi oleh Pos Indonesia, sekarang sudah semakin banyak perusahaan-perusahaan jenis ekspedisi seperti itu yang kemudian bermunculan dan memberikan pelayanan yang tidak kalah dengan PT Pos. Belum lagi misalnya dalam bidang jasa keuangan ada berbagai macam layanan kredit, penyedia kebutuhan dana dalam waktu cepat, dan sebagainya, termasuk financial technology atau fintech. Ini luar biasa sekali perkembangannya. Nah, di Singapura saja dari tabel ini, dari gambar ini bisa kita ketahui bahwa ternyata terjadi migrasi atau suplai tenaga kerja yang tidak hanya didominasi oleh tenaga dari dalam negeri saja. Bahkan jauh lebih banyak tenaga kerja itu didatangkan atau berdatangan dari negara-negara yang lain. Nah, oleh karena itu efek dari globalisasi yang sudah disepakati oleh negara-negara di dunia, salah satunya adalah mempersilahkan bagi setiap orang untuk memperoleh pekerjaan di wilayah manapun, termasuk tidak ada batas untuk memperoleh pekerjaan dari negara yang dikhususkan bagi negara tertentu itu. Makanya kita sebagai warga negara Indonesia harus bersiap manakala akan ada kedatangan dari
tenaga kerja di negara-negara asing. Makanya ketika tenaga kerja asing atau tenaga kerja Cina misalkan mulai berdatangan ke Indonesia, satu sisi kita patut ber apa namanya punya kekhawatiran, dan di satu sisi yang lain kita juga harus punya challenge bahwasanya ini merupakan tantangan, bahwa kesannya kita harus meningkatkan kemampuan dan juga kompetensi dari pekerjaan yang harus kita punyai itu, ya. Kemudian misalkan juga terkait dengan total populasi yang semakin meningkat, ini bisa kita lihat dari data ini bahwa tidak semua tenaga kerja itu juga menetap gitu ya. Bahkan bisa kita lihat bahwa tenaga kerja itu kadang sifatnya migran. Mungkin selama 1 pekan 5 hari itu full berada di perkotaan, dan kemudian 2 harinya dia pulang ke kampungnya, ataupun ada model-model yang lain, misalkan PP seperti Solo Jogja itu yang hanya 1 jam perjalanan, Semarang Solo yang sekarang hanya 1 jam perjalanan bisa ditempuh dengan 1 kali perjalanan seperti itu. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga, selain kebutuhan papan, kemudian kebutuhan pekerjaan, yang paling signifikan terasa adalah adanya perubahan terkait dengan kebutuhan pangan. Kita berpikir bahwasanya kebutuhan kita makan saat ini kita hanya dipenuhi oleh nasi atau beras. Namun seiring dengan perkembangan zaman juga, manusia semakin bertambah, kebutuhannya juga berkembang, ternyata selera juga mulai bergeser. Makanan generasi saat ini, generasi milenial, tidak hanya didominasi oleh selera yang sama dengan orang tuanya orang tuanya dulu, misalkan yang makan jenis karbohidrat fix nasi dan hanya seputar nasi dan jagung. Tapi sekarang jenis-jenis makanan juga sudah mulai banyak bergeser, seperti selera misalkan sekarang sudah mulai ke barat-baratan, mirip ke Korea-Koreaan kiblatnya, maupun yang lain. Nah, PR-nya di sini memang bagaimana ketika selera itu berubah, penyediaan makanannya juga sudah mulai bergeser ke arah pemenuhan seperti itu. Bahkan kemudian ketika kebutuhan pangan dikhawatirkan tidak bisa mengimbangi laju pertumbuhan penduduk, muncul berbagai macam jenis pangan dengan berbagai macam olahan yang semakin bervariasi, ya. Nasi tidak hanya beras tidak hanya diolah menjadi nasi putih saja, tapi juga sudah diolah menjadi berbagai macam olahan yang sedemikian banyaknya, ya. Ayam saja sekarang sudah sangat diversifikasi sekali jenis-jenis olahannya. Nah, bahkan sekarang riset sekarang juga sudah dikembangkan ke arah pemenuhan kebutuhan pangan selain beras, ya. Pangan-pangan lokal ketika sudah dikembangkan namun tidak cukup bisa mengurangi ketergantungan akan beras, maka dikembangkan jenis-jenis makanan yang lain seperti ayam atau jenis makanan lain yang memang ke depan kita akan melihat akan bermunculan berbagai macam olahan jenis pangan yang mau nggak mau akan menjadi makanan pokok kita selain nasi, ketika jumlah beras atau suplai dari padi itu semakin berkurang karena semakin menipisnya lahan, ya. Jadi seperti itu. Nah, PR-nya memang bagaimana kemudian pangan ini selalu tersedia mengikuti peningkatan jumlah penduduk. Ya, di satu sisi negara kita memang surplus makanan, tapi di sisi yang lain kita melihat bahwa negara-negara yang lain ada saja yang masih kekurangan atau bahkan mengalami bencana kelaparan. Nah, yang berikutnya juga terkait dengan masalah pengolahan limbah. Semakin tinggi populasi manusia, semakin banyak barang dikonsumsi, semakin banyak juga sampah atau efek samping yang dihasilkan. Nah, oleh karena itu efek yang terjadi berikutnya adalah bagaimana kemudian perubahan gaya menyesuaikan dengan kondisi lingkungan, ya. Adanya kelahiran yang semakin banyak, kematian yang mungkin masih terbatas atau lebih sedikit daripada kelahirannya, terjadi migrasi penduduk. Orang sekarang sudah mulai sudah terbiasa bahwa orang Jawa sekarang mencari pekerjaan ke luar Jawa, ke Kalimantan, Sumatera, Papua. Kemudian pun demikian sebaliknya, orang dari luar Jawa kuliah di Jawa, atau terjadi saling pertukaran lah
migrasi seperti itu. Eh, Banyak hal yang kemudian bisa dimanfaatkan, termasuk dalam hal ini adalah eksploitasi hewan dan juga tumbuhan yang sebelumnya belum termanfaatkan. Kalau kita lihat sekarang porang yang dulunya hanya dikira sebagai tanaman liar, sekarang sudah mulai dikembangkan, sudah mulai dibudidayakan. Ya, termasuk dalam hal ini selain pengelolaan, ternyata juga manusia berkontribusi terhadap proses yang dinamakan pengerusakan atau penurunan atau degradasi lingkungan. Ya, efek rumah kaca, kemudian tentu sampah yang semakin menggunung, dan kita berhadapan sekarang dengan terbatasnya tempat-tempat pengelolaan sampah atau tempat pembuangan akhir atau TPA. Sehingga dalam hal ini juga manusia seharusnya menyadari akan adanya perubahan atau pergeseran gaya hidup, ya, mulai memakai tas yang ramah lingkungan, kemudian kemasan-kemasan yang non plastik, kemudian back to nature, kemudian lagi misalnya kemana-mana cenderung membawa sendok atau gelas sendiri, kemudian eh, misalkan penghijauan, ya, dengan produk-produk yang ramah lingkungan dan mudah terurai. Nah, ini seharusnya sudah menjadi satu perubahan yang dialami oleh manusia, terutama ketika ini menjadi salah satu gerakan yang sudah misalkan termasuk dalam Sustainable Development Goals, ya, maka jadi satu kesepakatan bahwa manusia harus dampak dari peningkatan jumlah populasi adalah perubahan terhadap gaya berpakaian, gaya beretika lingkungan dan sebagainya, ya. Orang sudah mulai misalkan menggunakan memilah-milah bahan yang memang ramah terhadap lingkungan, baik pakaian dari bahan yang misalkan adem, lebih mudah menyerap keringat karena sekarang cuaca semakin panas, maupun terkait dengan isu-isu lingkungan yang lain, termasuk ya pengelolaan wisata pantai, kemudian dan masih banyak lagi. Nah, berikut adalah berbagai macam perbandingan jumlah penduduk yang coba tadi sudah kita ulas. Namun demikian, ini adalah data berkaitan dengan angka pertumbuhan penduduk per tahun di setiap negara. Indonesia sudah cukup berhasil dengan program keluarga berencana, di mana angka pertumbuhan penduduk di Indonesia itu saat ini sudah stuck di angka 1,49% per tahun, ya. Namun 1,49%-nya Indonesia itu bisa saja jauh lebih banyak dibandingkan dengan 3,38%-nya Singapura, karena jumlah penduduk Singapura yang memang masih sangat sedikit sekali. 1,49% dari 250 juta itu ya bisa saja setiap tahun itu penduduk Indonesia bertambah sekitar 500 sampai dengan 1 juta jiwa. Nah, misalkan seperti itu. Nah, selain mengubah pada aspek pangan dan juga lingkungan, pertumbuhan penduduk juga turut mendorong pemanfaatan teknologi informasi, di mana salah satunya adalah pemanfaatan IT atau khususnya internet, ya. Di Asia itu pemanfaatan internet mendominasi dari seluruh pemakaian di dunia, di mana hampir 50% orang penggunaan internet di dunia didominasi oleh masyarakat Asia. Ya, orang menggunakan internet untuk berbagai macam keperluan. Bahkan sekarang kita merasakan lebih pusing ketika tidak punya pulsa data dibandingkan dengan pulsa reguler. Nah, kenapa? Karena sekarang dengan pulsa data kita bisa mengakses banyak media sosial, Instagram, Telegram, kemudian WhatsApp, kemudian lagi Google Meet, Zoom, dan sebagainya, ya. Karena semua sekarang berbasis data koneksi atau berbasis internet yang mau nggak mau banyak sekali tergantung dari aktivitas internet. Bahkan perkuliahan ketika masa pandemi ini sekarang sudah beralih ke internet juga. Misalkan presensi sekarang sudah paperless, kita sudah tidak dengan model seperti ini menyadarkan pada kita bahwa presensi pun bisa dengan teknologi informasi, dengan berbasis IT, kemudian penyampaian kuliah tidak berbasis pada tempat lagi, berbasis pada tergantung pada ketersediaan kelas, namun bisa dilaksanakan secara platform online. Nah, sehingga mau nggak mau ini juga sangat meningkatkan kebutuhan manusia akan internet atau teknologi informasi. Orang sudah mengurangi mobilitas, semua mobilitas sudah bisa dikendalikan dengan IT atau internet. Why not? Mengapa harus kemudian lari ke sana ke sini secara fisik begitu, ya, untuk
eh, apa namanya justru mobilitasnya semakin tinggi tapi ternyata mengeluarkan berbagai macam biaya-biaya yang tidak kecil. Ketika semua sudah bisa dikendalikan melalui smartphone, ini sangat mengefektifkan apa namanya biaya-biaya biaya dan energi yang kemudian dikeluarkan manusia. Orang akan mengurangi apa namanya penggunaan kendaraan, orang akan mengurangi biaya transportasi, biaya akomodasi dan sebagainya. Ya. Nah, ternyata di Indonesia sendiri juga eh, penggunaan media sosial atau pemanfaatan internet itu juga digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Yang paling banyak adalah digunakan untuk data ini menunjukkan bahwa digunakan untuk social network seperti YouTube, kemudian Facebook, Instagram, Twitter, kemudian LinkedIn, kemudian Pinterest, Snapchat dan sebagainya. Ya, bahkan digunakan untuk aplikasi-aplikasi seperti Messenger. Nah, inilah yang kemudian terjadi ketika energi kita berlebihan. Orang Indonesia itu termasuk orang yang rajin membaca, tetapi membacanya adalah membaca status-status atau update dari uh, informasi apapun di media sosial, sehingga uh, inilah yang kemudian menyebabkan kita yang aktif di media sosial itu merasa lebih banyak tahu, kemudian jadi mengurangi porsi belajar atau membaca buku, membaca e-book, dan lebih cenderung menyebabkan senang dengan hal yang bersifat instan. Ya, kalau misalkan melihat berita, lebih senang melihat berita yang singkat, padat gitu ya, seperti dari Instagram maupun dari YouTube yang itu sudah berita disingkat lagi seperti itu misalnya. Ini ternyata juga meningkatkan kebutuhan akan internet. Bahkan sekarang internet juga sangat mensupport terkait dengan kebutuhan pengiriman data yang semakin mudah, kemudian belanja online juga sekarang sangat meningkat. Kita difasilitasi dengan berbagai macam platform belanja online yang sedemikian mudahnya, kemudian disupport dengan pengiriman ekspedisi tadi yang semakin gampang juga, biaya yang lebih murah. Ini pada akhirnya memunculkan satu jenis-jenis pekerjaan yang tadi itu juga, yang jenis-jenis pekerjaan yang belum diprediksi pada periode-periode sebelumnya. Nah, ini juga terjadi peningkatan penggunaan IT sebagai imbas dari kebutuhan internet yang semakin meningkat tadi. Tahun 2013, smartphone hanya dimiliki oleh sekitar 14% penduduk Indonesia, namun sekarang mungkin sudah meningkat ke angka 70% masyarakat kita yang memakai smartphone. Justru komunikasi sekarang sudah tidak lagi menggantungkan pulsa reguler gitu ya, misalkan harus dengan HP jadul yang bisanya SMS sama telepon doang. Sekarang dengan smartphone itu sudah bisa mempermudah, bahkan termasuk transaksi keuangan lewat e-banking itu sangat terwakili dengan penggunaan smartphone. Mau bayar listrik, bayar air, kemudian transfer uang, apalagi foto, buat video, ngupdate status, ngirim data, ngirim berbagai macam kebutuhan itu bisa dilakukan dengan menggunakan smartphone. Penggunaan smartphone itulah yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya pergeseran dari interaksi sosial, di mana sebelum ada smartphone manusia berinteraksi sosial lebih banyak menghabiskan waktunya dengan bermobilitas, langsung bertemu atau face to face. Namun sekarang dengan adanya smartphone bisa face to face hanya dilakukan melalui media ini dengan menggunakan berbagai macam platform media, entah WhatsApp, call dan sebagainya. Nah, ini sudah sangat berbeda sekali. Makanya tidak heran ketika suatu saat mungkin nanti akan ada satu momen ketika seperti kemarin pandemi, ketika Idul Fitri itu orang tidak bisa datang, ya maka dengan sendirinya video call, kemudian voice note itu bisa menjadi salah satu alternatif untuk bisa bersilaturahim dengan orang lain. Atau sekarang dengan berbagai macam media platform bisa digunakan sebagai sarana untuk kuliah, untuk meeting, koordinasi, dan masih banyak lagi. Nah, selain itu juga mau nggak mau juga diakui bahwasanya pertumbuhan penduduk juga meningkatkan mobilitas. Kita melihat bahwa semakin ke arah ke sini gitu ya, kebutuhan akan jalan tol juga semakin meningkat, karena ketika jalan raya biasa saja itu sudah semakin padat,
kemudian kendaraan juga semakin banyak. Bahkan dari data ini saja bisa kita lihat pertumbuhan jalan raya tidak sejalan, tidak searah, atau tidak eh, sama tingkatannya dengan pertumbuhan jumlah kendaraan. Kendaraannya semakin padat merayap, semakin banyak gitu ya, meningkat drastis, tapi jalan rayanya juga yang dibangun tidak signifikan meningkatnya. Akhirnya mau nggak mau, betul sekali ketika di 2 periode ini pemerintah fokus untuk meningkatkan atau membangun jalan tol karena efeknya luar biasa. Semarang Solo yang pada awalnya itu di jalan raya biasa ditempuh dalam waktu 3 jam dan ini sangat menghabiskan energi, sekarang dengan adanya jalan tol cukup ditempuh 1 jam. Solo Surabaya yang mungkin berapa 8 atau 10 jam sekarang bisa ditempuh dalam waktu 3 sampai 4 jam. Nah, ini sudah sangat efektif. Apalagi kalau kemudian perjalanan ini adalah perjalanan untuk mengirim barang, kemudian mengirim barang, memasok berbagai macam kebutuhan, itu sudah sangat luar biasa dampaknya. Bahkan sekarang orang ya dengan mobilitas yang semakin gampang, eh, nyari pekerjaan pun juga tidak pandang bulu lagi, entah mau ke Semarang, entah mau ke Jogja, dari Solo bisa kemudian tinggal laju atau bawa mobil sendiri, atau kemudian travel dan sebagainya, atau Pramex seperti itu. Nah, ini sudah jadi nanti akan ada mobilitas pekerja yang sangat meningkat. Nah, yang berikutnya terkait juga dengan misalkan penggunaan sarana transportasi, model transportasi sekarang tidak harus memiliki, ketika semua bisa dipesan. Sekarang ada sesuatu perubahan gaya hidup juga, bahwa untuk mobilitas itu kita bisa menggunakan berbagai macam platform ojek online maupun mobil yang bisa dipesan secara online. Yang dulu hanya taksi saja dengan biaya yang tinggi, sekarang dengan kayak model GoCar atau GrabCar itu sudah biayanya jauh lebih murah dan lebih prefer daripada kebutuhan mau bawa mobil sendiri, parkirnya susah, entah nanti kegores mobilnya karena berdempet-dempetan dengan mobil yang lain karena parkirnya sangat sempit. Lebih aman menggunakan platform Uber, Grab maupun Gojek, kemudian maupun platform yang lainnya. Nah, ini ya juga terjadi jumlah dan jenis layanan dari ojek online tidak hanya kemudian didominasi oleh kayak model atau merek-merek yang lama atau platform yang lama seperti Gojek, Grab. Bisa juga kemudian di sini ada misalkan muncul berbagai macam platform yang baru seperti ada Ukticek, kemudian ada lagi misalnya apa itu ya yang seragamnya kuning itu ya, saya lupa namanya. Itu mungkin akan disusul juga kemunculan yang lain dengan semakin meningkatnya persaingan pasar yang semakin terbuka ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian juga pemesanan tiket sekarang juga sudah tidak harus datang ke stasiun atau ke bandara, namun juga sudah menggunakan platform pemesanan secara online, baik melalui toko misalkan seperti Tokopedia, Bukalapak, Traveloka maupun Gojek itu sendiri. Sekarang kan GoFood sudah bisa pesen pakai ini. Bahkan sekarang sudah berkembang juga, uang sudah tidak dengan cash lagi, sudah bentuk e-money, e-tol dan sebagainya. Baik menggunakan dompetku, kemudian menggunakan GoPay, menggunakan ShopeePay dan sebagainya. Ya, sudah ada satu pergeseran atau perubahan di mana terjadi pengurangan jumlah fisik uang yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan atau pergaulan sehari-hari. Ya, namun demikian ternyata seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk tidak hanya berdampak pada aspek positif saja, namun juga pada aspek negatif, seperti sekarang kita melihat di berita-berita televisi dan juga di media surat kabar baik cetak maupun online, ternyata juga terjadi kejahatan juga tidak semakin menurun, tapi justru semakin meningkat. Kita melihat kasus-kasus seperti mempekerjakan anak di bawah umur, kemudian pencurian. Sekarang kan model baru ya, mencuri tidak di toko yang sepi saja, tapi juga nyuri di kayak minimart gitu ya. Terekam CCTV itu sudah satu hal yang biasa. Pencurian, kemudian penggelapan, kemudian kasus asusila terkait dengan pelecehan seksual itu ternyata juga
karena pengaruh media juga mungkin ya, karena YouTube, karena pengaruh tontonan yang pada akhirnya justru menginspirasi orang untuk berbuat kejahatan. Yang ini pada faktanya kejahatannya juga semakin kreatif. Kalau zaman dulu kejahatannya hanya membunuh, mencuri, menodong, menengadahkan pisau, pistol. Nah sekarang lebih intelektual juga kejahatannya berkembang, mencuri misalkan ATM, membobol saldo ATM, membobol akun, meretas situs dan sebagainya ya. Perkembangan zaman, perubahan zaman ternyata menyebabkan perubahan kejahatan juga ya. Nah, yang paling sangat terasa adalah perubahan di mana ketika kita sekarang bergantung pada internet dan semua sudah bisa dikendalikan internet, inilah yang menyebabkan kita sekarang disebut berada pada era titik 4, era revolusi industri 4.0 ya. Semua sudah bisa dikendalikan dengan smartphone berbasis IT, berbasis internet ya. Nah, ini akan berbeda kembali ketika nanti kita sudah mengarah ke model revolusi industri 5.0 yang lebih meningkat lagi dibandingkan dengan revolusi industri 4.0 ya. Kalau di 4.0 itu bisa diartikan semua terkoneksi lewat jaringan internet, meskipun orang masih hadir ke kantor, masih berkoordinasi. Nah, di era society 5.0 bisa saja kemudian semua dikendalikan dari rumah, tidak perlu gedung, tidak perlu tempat bekerja. Tapi ketika semua di rumah bisa terkoneksi internet, bisa melihat laptop dengan kemudian gambar, semua sudah bisa disupervisi lewat video call atau kontrol video ya. Semua akan fokus ke bagaimana kemudian manusia akan membangun suatu hubungan yang lebih intim dengan orang-orang dalam lingkungan intinya mereka, seperti di keluarga. Ketika semua bisa dikendalikan dari rumah ya, mereka akan lebih fokus ke kegiatan di rumah. Dengan kesibukan masing-masing, anak akan belajar atau bersekolah di rumah, mengikuti pembelajaran dari rumah. Bapaknya demikian juga akan lebih banyak bekerja dan mengontrol atau melakukan pekerjaannya di rumah. Dan semua sudah terkendali dengan satu genggaman tangan di IT tadi atau smartphone tadi itu ya. Nah, ini yang pada akhirnya akan sangat mengubah manusia pada masa revolusi industri 5.0, di mana harapannya dengan orang tidak perlu mobil ke sana kemari akan terjadi energi yang semakin hemat atau diversifikasi energi, termasuk local production, penggunaan produk-produk lokal, kemudian lagi misalkan pengurangan tenaga kerja manusia, di mana beberapa pekerjaan yang bisa ditangani oleh robot atau sistem itu bisa kemudian membantu mengefektifkan kerja-kerja manusia ya. Sekarang dengan sistem IT saja sekarang mengurangi pekerjaan orang yang kemudian kerjaannya jaga absen, kemudian orang yang kerjaannya jaga parkir. Bisa saja suatu saat ketika parkir sudah dibuat sistem ya, kita nggak perlu lagi tenaga tukang parkir. Bahkan sebenarnya juga misalkan kayak pom bensin itu ketika sudah bisa otomatis ya nggak perlu lagi pekerja dari pom bensin tersebut ya. Termasuk juga dalam bidang pertanian ada automating the agricultural industry, atau sudah otomatisasi dari penggunaan mesin-mesin modern dalam bidang pertanian. Termasuk juga ketika pemasaran itu sudah berbasis pada optimal home delivery atau istilahnya COD atau pengantaran gitu ya. Orang pengen sayur apa, pengen produk pertanian apa, tinggal beli, seperti misalkan memesan di pasarku.com ya, nanti barang diantar sampai rumah dan kita nggak perlu ke pasar. Terjadi pengurangan bensin, pengurangan interaksi dengan manusia yang lain, kemudian efektif waktunya juga ya. Jadi seperti inilah bagaimana kemudian ternyata pada faktanya peningkatan jumlah penduduk itu sangat mempengaruhi terhadap perubahan sosial secara tidak langsung maupun secara langsung. Pertumbuhan penduduk meningkatkan jumlah kebutuhan meningkat, memunculkan peluang-peluang jenis pekerjaan, kebutuhan pangan, kebutuhan berbagai macam layanan jasa, yang pada akhirnya dari berbagai macam penyediaan kebutuhan ini juga akan mempengaruhi perubahan yang ada di masyarakat, baik perubahan dalam interaksi, perubahan selera, perubahan jenis makanan,
perubahan jenis pekerjaan, perubahan aktivitas, dan perubahan yang masih banyak lagi. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa ke depan kita berharap dengan adanya perubahan-perubahan seperti ini orang akan lebih humanis, lebih memperoleh banyak kemudahan karena adanya berbagai macam temuan yang pada akhirnya memang memberikan kemudahan-kemudahan seperti itu ya. Perubahan manusianya semakin bertambah bukan berarti kemudian kita punya visi bagaimana mengurangi jumlah penduduk yang terus bertambah ini dengan menciptakan berbagai macam virus-virus atau menciptakan berbagai macam penyakit. Kita berharap tidak akan seperti itu, tapi justru punya sisi positif bahwa jumlah penduduk yang tidak bisa terbendung meningkatnya ini akan menyebabkan manusia semakin berinovasi, memunculkan berbagai macam kreativitas yang baru terkait dengan penyediaan jenis pekerjaan, model penyediaan papan atau perumahan atau tempat tinggal, perubahan model pengajaran, jenis pekerjaan dan sebagainya, yang itu kembali lagi tujuannya untuk memakmurkan manusia dan bukan menciptakan peperangan maupun dampak-dampak negatif yang lain. Nah, demikian untuk kuliah pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti bertemu lagi di pekan depan di materi yang lain lagi. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.